Hai sahabat Pantra, kali ini kita akan mengenalkan salah satu alat berat yaitu eskavator atau bego. Merupakan jenis alat berat yang secara umum digunakan untuk melakukan penggalian pada tanah dan memindahkan tanah atau material lainnya ke dalam truk muatan. Eskavator atau yang disebut oleh orang Indonesia sebagai bego merupakan alat yang paling sering ada pada suatu proyek dikarenakan fungsinya yang beragam. Selain penggunaannya untuk menggali tanah, eskavator memiliki fungsi lainnya antara lain untuk memindahkan material berat, meratakan tanah, menancapkan batang pondasi, mengeruk sungai, dan banyak lagi lainnya. Oh iya sobat, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, komen, bunyikan lonceng, serta share ke teman-teman ya, agar channel ini terus berkembang. Eskavator atau mesin penggerak adalah alat berat yang terdiri dari batang, tongkat, keranjang, dan rumah-rumah dalam sebuah wahana putar, dan digunakan untuk penggalian atau ekskavasi. Rumah-rumah diletakkan di atas kereta bawah yang dilengkapi roda rantai atau roda. Eskavator kabel menggunakan wiks dan tali besi untuk bergerak. Eskavator kabel adalah perkembangan alami dari pengaruh uap dan sering disebut power shovel. Semua gerakan dan fungsi dari eskavator hidrolis menggunakan aksi cairan hidrolik dengan silinder hidrolik dan motor hidrolik. Dikarenakan pengaktifan secara linear oleh silinder hidrolis, maka metode operasi mereka berbeda-beda dengan eskavator kabel. Sejarah eskavator pertama kali diciptakan pada tahun 1835 oleh William Smith Otis, seorang ahli mekanis asal Amerika Serikat. Pada awalnya, eskavator dijalankan dengan menggunakan mesin uap dan digunakan sebagai alat penggalian untuk membangun rel kereta api. Pada tahun 1839, William Smith menerima paten atas karya eskavator temuannya dan kemudian meninggal dunia pada tahun yang sama. Pada tahun 1840, tercatat ada 7 buah eskavator dan merupakan eskavator pertama di dunia yang diciptakan oleh William Smith Otis. Ada 7 jenis eskavator, diantaranya 1. Cruller eskavator. Biasanya jenis ini merupakan eskavator varian standar dan mudah ditemukan di mana saja. Roda penggeraknya berupa undercarriage yang dilengkapi dengan alat pengeruk bego, bucket atau keranjang, dan kabin yang diletakkan di atas turret bed sehingga dapat berputar. Mengingat jenis eskavator ini dapat dioperasionalkan pada medan yang tidak rata, cruller eskavator sering digunakan untuk mengerjakan berbagai proyek tambang, penataan lanskap, hingga penggalian parit. Yang kedua, hydraulic shovel excavator. Meskipun secara tampilannya tidak terlalu berbeda jauh dengan cruller excavator, namun jenis ini dilengkapi kapasitas bucket serta mesin yang lebih besar sehingga sering digunakan pada pekerjaan pertambangan yang membutuhkan penggalian besar. Yang ketiga, wheel lead excavator. Jenis secara umum, eskavator identik dengan roda penggerak berupa undercarriage. Nah, hal ini tidak berlaku pada tipe yang satu ini. Pasalnya, ciri khas wheel lead excavator yaitu penggunaan roda karet, bandul gerak karet sehingga banyak dapat digunakan pada medan atau areal permukaan yang datar dan keras. Sehingga jenis eskavator ini memang dimanfaatkan untuk kebutuhan pekerjaan seperti pembangunan jalan atau lainnya yang disesuaikan dengan permukaan jalanan rata. Yang keempat, section excavator. Eskavator jenis ini juga memiliki istilah lain yaitu vacuum excavator. Section excavator merupakan varian yang digunakan pada penggalian daerah mudah retak.
Contohnya, seperti membantu proyek bawah tanah hingga membersihkan puing-puing bangunan, sehingga kelebihannya yang didapat yakni dapat mengurangi potensi kerusakan pada daerah yang mudah retak. Kelemahannya tidak dapat digunakan pada proyek skala besar sebab daya hisap pipa hanya berukuran 30 meter saja. Kelima, long range excavator. Dengan namanya, ciri khas dari jenis ini memiliki ARM dan bom yang sangat panjang, bahkan sering mencapai 30 meter, sehingga long range excavator dimanfaatkan untuk keperluan pengerjaan dengan kapasitas besar seperti normalisasi sungai, pengerukan pesisir pantai, pengerukan danau, pembersihan saluran irigasi, pembuatan bendungan, dan pekerjaan lainnya. Yang keenam, skid steer excavator. Karena memiliki ukuran yang lebih kecil, skid steer dapat digunakan untuk membersihkan lokasi dari berbagai tumpuan puing-puing material maupun sampah. Puing-puing material maupun sampah. Ekskavator jenis ini fleksibel sehingga dapat digunakan untuk ruang terbatas atau sempit. Yang ketujuh atau yang terakhir, drag line. Yang ketujuh atau yang terakhir, drag line excavator. Mempunyai ukuran cukup besar. Jenis drag line excavator mampu melakukan penggalian hingga sedalam 65 meter, sehingga memang sering digunakan pada kebutuhan proyek konstruksi, pelabuhan, penambangan, penggalian dalam, pembuatan jalan raya, dan penggalian bawah air. Demikian yang dapat kami jelaskan terkait alat berat ekskavator. Terima kasih Sobat Fun-Truck yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dukung kami ya dengan menekan subscribe, nyalakan komen, dan jangan lupa tinggalkan komentar.